firman Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, dia katakan begini, mereka manusia Yesus Kristus. Pada era zaman yang sekarang ini ada begitu banyak orang terlalu sibuk dengan masalah makan dan minum, pekerjaan, ekonomi, dan banyak hal. Tetapi di antara makan dan minum yang terlalu mereka sibukkan adalah apa? Pakai. Orang terlalu sibuk dengan bagaimana kita harus terlalu sibuk untuk pergi ke tempat santai agar supaya diakui orang bahwa mereka adalah orang-orang yang wow. Dalam dunia media sosial pada hari-hari ini ada begitu banyak orang berasumsi ketika dia tampil di layar kaca media sosial, video, foto, dengan harapan mendapat pengakuan dari orang yang melihat. Tapi kalau kasih balik apa adanya, ada apa? Ya. Nah, anak-anak Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, dan memang apa yang mereka sampaikan seolah-olah ditranslatekan ke kita. Tapi sayang karena orang sangir mau bicara itu talipah. Begitu. Mari dalam hati kecil kita bilang begini, yang penting dorang mengerti juga. Apapun kita ada jawab. Cuma apa saudara? Yes, no. Oke, yes. Lalu besar. Saya diingatkan dengan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya temukan. Waktu orang bicara, kita selalu diingatkan secara spontanitas. Pernah kita pahami, pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita mengerti. Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Dan akhirnya apa? Connect, saudara. Dorang bilang ini kita paham, kita mengerti, dan kita sampaikan. Dan apapun yang kita mau sampaikan ke mereka, Tuhan singkatkan, saudara. Kita harus bicara ini ke dorang. Luar biasa, saudara. Dan itu terjadi, betul-betul terjadi. Nah, tidak cuma sampai di 3 hari itu, saudara. Dorang minta kita dampingi dorang ke Gorontalo. Kalau ke Bunaken itu hanya trip kecil. Cuma ke Bunaken hanya masalah wisata air. Sekarang dari sekian banyak yang dorang butuhkan, yang dorang perlukan, yang dorang ingin sampaikan, yang dorang ingin buat, dorang mesti bicara apa kita. Ini jadi pergumulan berat, saudara. Berat sekali. Kenapa? Dari Manado dorang mesti gak makan, dorang perlu ini, perlu itu, dorang sampaikan pada kita. Kita mulai berpikir, aduh Tuhan, mari dalam hati kecil kita bilang begini, Tuhan kita percaya, Tuhan yang punya segala bahasa yang ada di bawah kolong langit ini, kita percaya. Saudara, disingkapkan di mata saya sendiri, disingkapkan di benak pikiran saya sendiri. Ini yang mana harus balas, ini yang mana harus sampaikan ke mereka. Dan itu terjadi sampai kemarin dulu, saudara. Orang trip di sana dari tanggal 12 turun ke sana tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu juga bukan karena saya yang memberikan kepada mereka, tapi itu karena Tuhan. Dan itu kesaksian pertama. Kesaksian kedua, saudara. Kesaksian kedua, kemarin dulu saya pergi ke Megamas. Saya pergi ke Megamas, bertemu dengan klien murid saya. Dia mau belajar supervisi. Bertemu, habis bercerita, sharing apa semua. Kita kayaknya hampa. Setelah itu hampa. Nggak tahu mau kita mulai arahkan pulang, pikiran kita mau arahkan pulang ke rumah, kayaknya hampa, nggak tahu mau kemana. Kita ingin jalan-jalan, kayaknya hampa, nggak tahu arah hati pikiran kita itu mau kemana. Saudara,
Dan saya dituntut untuk pergi ke Mega Mall, saudara. Saya dituntut untuk pergi ke Mega Mall. Saya berpikir begini, mau bikin Mega Mall, mau bikin apa? Begitu. Nah, kemudian saya diingatkan, saya membutuhkan membeli sesuatu. Nah, jadi ini ada pertanyaan dalam hati saya. Ini seolah-olah saya bercakap-cakap dengan salah satu pribadi yang menawarkan saya untuk pergi ke mall, saudara. Sudah. Saya ikuti, pergi ke mall, masuk pintu mall di samping kiri, masuk di situ, saudara. Dan masuk ke dalam. Ini kerumunan orang yang sedang duduk di restoran. Saya dari sebelah kiri. Pas mau belok kanan begini, tiba-tiba ada yang jatuh, berak. Langsung jatuh di lantai. Kita bingung, pas dia begini orang langsung terkumpul begitu. Ada yang coba live, ada yang coba bikin video. Kita bingung, kita lihat langsung begini. Dari hati kecil langsung arahkan kita pergi ke situ, doakan dia. Secara spontan, ini celana pendek, pakai dry bag, tuh tahu jutu orang pantai, cuma tour guide wisata air. Jadi pakai dry bag, celana pendek, pakai sepatu ini, sudah. Pergi ke sana langsung tumpang tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tadi yang orang itu dia kuat sekali, dia tundi ini. Orang mulai cerita, dia mau apa komunikasi, tapi bilang sudah diam, dia nak tahu apa-apa. Kita tengki dalam nama Yesus, tengki tumpang tangan di atas kepalanya. Dan akhirnya dia mulai reda. Bayangkan waktu dia jatuh itu keluar darah dari mulut, kemudian di mata itu nyandak dapat lihat putih hitam, dapat lihat merah, sudah. Merah di mata. Tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai orang yang ada berpegang, ternyata dia perawat. Dia juga bingung, saudara. Dia bilang begini, padahal kalau sakit begitu, dia tak mungkin cepat selesai. Pasti akan ada bahkan berjam-jam dia akan ini manifestasi begitu. Kita tengking terus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya dia reda, sadar, kemudian telah angkat bawa kita minta dari Mega Mas security bawa ke rumah sakit. Cuma sebagai pertolongan pertama. Tapi saya percaya waktu itu dia telah disembuhkan. Sudah. Mungkin dalam nama Yesus akhirnya dia reda. Nah, waktu reda saya katakan Tuhan terpujilah Engkau, Tuhan yang sembuhkan dia. Waktu bangun pagi Tuhan kasih berkat luar biasa. Dan ini nyandak main-main, Tuhan kasih. Hanya karena apa? Hanya karena saya tolong orang itu, saudara. Dan itu luar biasa, nyandak main-main, saudara. Saya mau saksikan kepada saudara, nyandak main-main kepada Tuhan. Saudara mau tahu? Saya mau cerita kepada saudara apa yang Tuhan kasih. Mau tahu? Ya. Hanya dari melayani dan hanya dari memberi. Saya hanya kasih, mau hitung ya, saya hanya kasih 49.000 bayar dia makan, duduk di situ, bungkus bayar 49.000. Tapi ketika saya tidur semalam, bangun pagi Tuhan kasih berapa, saudara? $500. Coba Ibu Vivi hitung $500. $500 plus kali berapa? Saya buka HP dari Meta boleh transfer do, semua transfer doi $500 ke rekening saya. Dan itu nanti tanggal 23, belum hari ini. Tanggal 23. Luar biasa, saudara. Jadi ternyata dari setiap langkah kaki kita, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau buat itu nyandak lepas dari apa? Pandangan Tuhan. Amin. 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 Mungkin orang berpikir ini anak kecil, dia datang minta-minta, nyandak pakai musik, yang lain pakai musik, bisa merasa terhibur, tapi toh. Dan saudara, ingat baik, firman Tuhan berkata begini.
Jika engkau menghargai seorang anak kecil datang kepadaku, engkau menghargai aku. Karena dari saya. Amin. Sebelum Anda memberi, sebelum Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, jaminan ini sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Apakah saudara anak Tuhan? Amin. Malam baik tangan. Saya anak Tuhan. Jaminan firman Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi masihkah kita ragu? Masihkah kita khawatir? Masihkah kita cemas? Masihkah kita bingung? Pekerjaan tidak ada. Kita makan kadang bagi-bagi. Hanya satu alasan. Jika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Amin. Saya jika engkau memberi, engkau akan diberi. Dalam perkara kecil ketika engkau setia, maka engkau dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan ingat baik, perkara yang besar yang harusnya engkau terima, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghambatnya. Amin. Amin. Jika Tuhan sudah memberikan firman kepada setiap orang, kepada setiap kita, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Itu sebabnya ketika engkau diperhadapkan dengan situasi dalam pekerjaan, seolah-olah ada orang yang cari muka, kok muka sejatung pangangan. Bersyukur. Jangan kau membantah dia, jangan kau mengelak, jangan kau mencaci maki dia, jangan kau menghujat dia, jangan kau bertengkar dengan dia. Tapi engkau harus bersyukur. Bersyukur, kenapa? Karena Tuhan sudah akan membawa engkau pada satu jalan di mana apa yang engkau cari, di situ engkau akan temukan. Dengan jalan yang sudah dia tentukan, saudara. Jadi nggak perlu kata lain, nggak perlu mau ambil. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan kok sok kasih janji, mereka makan dan menjadi sangat kenyang, sangat. Kalau cuma kenyang itu biasa, amin. Tapi sangat. Janji firman Tuhan, iya dan amin, artinya memproteksi kehidupanmu untuk menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. 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 Loh, kalau engkau hari-hari ini mengalami masalah, saya pernah bersaksi pernah tidak makan, betul jemaat? Saya pernah bersaksi pernah dihina, diejek, tidak dihargai sekali. Begitu hasil pekerjaan saya pernah bersaksi. Dan hari ini saya berdiri bersaksi di hadapan saudara. Dari yang mereka tidak menghargai saya, dari mereka yang menghujat saya, mencaci maki, mengata-ngatai saya di belakang, hari ini saya mau bersaksi bagaimana cara Tuhan memberkati saya. Saya pernah berbicara dengan istri. Saya bilang begini, saya bantu orang begini-begini, istri bilang begini. Oh, lain. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Itu yang Tuhan cari. Karena yang Tuhan cari bukan yang ada pada isi dompetmu. Tidak. Yang Tuhan cari bukan yang ada pada isi rumahmu. Tidak, saudara. Tapi yang Tuhan cari apa yang ada di dalam isi hatimu. Amin. Kita diberkati bukan karena kita sudah menyiapkan banyak tanah, banyak aksesoris, banyak uang, bukan, saudara. Jadi Tuhan tidak pergi di tempat orang-orang yang kaya, tapi Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kekayaan dalam hati. Amin. Kenapa waktu Tuhan menyampaikan Injil firman Tuhan kemana-mana, dari desa ke desa, kota ke kota, dia tidak datang ke tempat orang yang punya kekayaan, rumah mewah dan sebagainya, tidak datang di situ. Kenapa justru dia pergi orang miskin, orang yang sakit-sakitan,
orang yang diklaim sebagai orang berdosa. Kenapa Tuhan pergi di situ? Karena apa? Dosa-dosa mereka yang mereka buat hanya karena apa? Mereka dibawa tekanan kehidupan mereka, sakit-sakit, sehingga mereka harus mengalami penderitaan. Tetapi di balik itu mereka punya apa? Hati yang baik. Tuhan pilih 12 murid, apakah mereka orang sudah super kudus? Tidak, saudara. Mereka orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Engkau dipilih dan diklaim janji firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah kelaparan. Tidak akan pernah. Kecuali cuma dulu pegang HP. Ya, dan tidak mau bekerja. Tidak mau melakukan apa-apa. Engkau akan kelaparan. Tapi ketika engkau bekerja, engkau menabur sesuatu, engkau akan menuai. Engkau akan diberkati. Gitu. Kenapa? Kalau orang pinjam di koperasi, iya toh? Orang pinjam di koperasi, DP rente apa? 25-35%. Orang pinjam, iya toh? Tapi kalau Tuhan ibaratnya koperasi sendiri, Tuhan memberi 1, Tuhan kasih berapa? Ganti berapa? 30 kali lipat, 100 kali lipat. 100 kali lipat. Bayangkan, 100 kali lipat dia akan Tuhan ganti. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan, karena dunia yang saat ini, zaman sekarang ini, seperti yang saya katakan dari pertama, orang terlalu sibuk bagaimana menampilkan dirinya untuk menjadi wow di depan umum, di depan media sosial, sehingga mereka menutup diri untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan dia akan terlalu sibuk dengan apa? Mencari makannya sendiri, mencari pakainya sendiri. Sekalipun janji firman Tuhan, toh, dia akan mendapat makanan, dan dia akan makan, dan dia akan menjadi sangat kaya. Nah, bagian kedua dia bilang begini. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati. Katakan amin. Amin. Engkau mau diberkati Tuhan, saudara? Amin. Mungkin selama ini engkau terlalu berpikir, terlalu cemas, terlalu khawatir dengan hidupmu hari-hari. Engkau merasa kekurangan, engkau merasa hampa, engkau merasa tidak memiliki apa-apa. Dan di sisi lain engkau tidak melihat sebenarnya Tuhan mengarahkan engkau supaya apa? Setidaknya engkau menjadi petani. Tanam 1 bibit saja, engkau akan menuai apa? 100 kali lipat buah dari bibit yang engkau tanam. Tahu, suatu saat engkau akan menuai. Dan penuaianmu bukan main-main, saudara. Amin. Amin. Kesaksian tadi saya sampaikan kepada saudara. Ini tidak main-main Tuhan mau balas. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Tuhan akan balas berlipat kali ganda.